jangka sorong, sekrup, kan sama-sama ukuran benda kecil ya. Lalu apa bedanya? Oh ada yang duduk tuh. Let's go tanya lah. Kang, punten Kang. Untuk kekaitan pertiwum prosman kan Kang udah tahu gitu ya, pastilah udah tahu. Untuk sekrup sama jangka sorong tuh apa sih bedanya? Itu kan sama-sama ukuran benda kecil ya. Oke Kang, jadi saya ingin menjelaskan gitu ya perbedaan mikrometroskop dengan jangka sorong. Yang pertama-tama mikrometroskop itu memiliki presisi yang lebih tinggi daripada jangka sorong, di mana biasanya mikrometroskop itu digunakan untuk mengukur ketebalan benda yang lebih kecil daripada jangka sorong gitu. Dan untuk ukurannya itu mikrometroskop 0,01 mm, sedangkan jangka sorong itu 0,1 mm. Oh, jadi gitu ya Kang pengertiannya. Jadi kalau yang sekrup itu untuk yang benda yang lebih kecil lagi gitu diukurnya ketimbang yang jangka sorong. Nah, tapi jangka sorong juga kan banyak digunakan gitu kan. Soalnya kan kita bukan ngukur benda kecil tapi gak kecil-kecil amat lah. Nah, di jangka sorong juga itu Kang dengar-dengar ada yang namanya zero error negatif Kang. Nah, itu mah udah pakai bahasa asing bisa nyebutnya gak ngerti lagi Kang. Nah, itu apa itu Kang? Jadi kamu pengen tahu apa itu zero error negatif? Jadi kesalahan nol negatif itu ketika rahang jangka sorong ditutup, skala nonius pada jangka sorong itu terletak di sebelah kiri pada skala utama. Jadi pada saat pembacaan jangka sorong itu seharusnya berada di titik nol, ini malah di titik negatif gitu, sebelah kiri gitu. Oh jadi gitu ya Kang. Jadi kayak contohnya itu kayak misal kita mengukur sesuatu gitu, terus kita nempetin dekat itu. Nah pas kita itu tuh niatnya tuh di nol, tapi gara-gara kesana jangka sorongnya jadi kayak miring itu kayak negatif. Jadi proyeksinya tuh kayak negatif gitu pada seharusnya nol gitu. Oke Kang, ngerti Kang. Nah kan tadi Kang bilang kayak ada rahang itu pasti kan bagian-bagiannya, dan bagian-bagiannya tuh kayak banyak gitu lah Kang. Pasti bukan itu doang gitu. Coba dong Kang bisa dijelaskan itu bagian-bagian apa-apa aja gitu kan, biasa juga mengerti. Oh, jadi Akang mau tahu gitu bagian-bagian dari jangka sorong. Jadi yang saya tahu jangka sorong itu ada, yang pertama ada rahang luar, rahang dalam, ada tangkai ukur kedalaman, ada skala utama, skala nonius, ada baut pengunci, dan yang terakhir ada penggerak halus gitu Kang. Oh oke Kang, jadi bagian-bagiannya banyak juga ya gitu. Tapi lah pasti bisa lah nanti ya dipraktekin. Oke Kang, makasih Kang gitu udah ngejelasin Kang. Pusing banget dah. Kang, kayak lagi bingung gitu Kang. Kenapa Kang? Nggak kenapa-napa Kang, cuman tadi pusing banget dah. Milling itu apa sih? Tahu nggak sih Kang? Mesin milling. Oh, jadi mesin milling itu mesin yang digunakan untuk memotong, membentuk, ataupun menghasilkan suatu benda, produk lah dengan presisi tinggi gitu. Nah, mesin milling juga itu ada beberapa jenisnya gitu. Mesin milling yang saya tahu ada mesin milling hand gitu. Jadi mesin milling itu dioperasikan secara sederhana menggunakan tangan. Selanjutnya ada mesin milling yang horizontal. Nah, jadi dioperasikan itu secara maju mundur gitu. Selanjutnya ada mesin milling yang vertikal, yang dimana gerakannya itu secara ke atas ke bawah gitu. Nah, selanjutnya ada mesin milling yang universal, bukan hanya horizontal dan vertikal, jadi digabung gitu bisa sama-sama gitu. Jadi kayak bisa horizontal, bisa vertikal. Dan yang terakhir itu seingat saya itu yang CNC. Nah, bedanya tuh yang CNC itu digunakannya itu untuk industri manufaktur seperti otomotif atau dirgantara atau bahkan medis gitu. Oh, jadi seperti itu Kang. Milling itu seperti pemotongan gitu Kang. Dan ternyata banyak banget ya Kang jenis-jenis milling itu. Nah, kayaknya Akang tahu banget nih. Tahu banyak tentang permesinan kayak gitu Kang. Saya mau nanya Kang. Kan ini kayaknya masih nyambung deh sama pemotongan gitu. Tahu nggak sih Kang eretan mesin bubut Kang? Waduh, pertanyaan jauh banget beranya. Oke lah, saya jelaskan. Jadi mesin bubut itu memiliki kayak support gitulah, kayak eretan gitu. Nah, eretan yang biasa digunakan itu eretan yang manjang gitu. Jadi dia mesin bubutnya itu kayak memahat atau memotong itu sesuai dengan sumbu yang mau dikerjain gitu. Jadi lurus ini. Nah, setelah itu juga
seingat saya tuh ada yang yang melintang gitu, kayak dia melintangnya mau ngingkar gini kayak tapi tetap tegak lurus dengan apa yang kita mengerjakan gitu. Dan yang terakhir itu saya ingat lagi, support atau eretannya ke atas gitu, jadi dia memotong atau memahat sesuai dengan sudut mesin bootnya. Itu saya ya sepemahaman saya. Oh, jadi kayak gitu ya Kang, eretan mesin bubut itu. Nah, tadi kan udah panjang lebar gitu Kang. Ternyata ada pemotongan dan berbagai jenis-jenis pemotongan atau milling gitu Kang. Nah, pasti ada penyambungan dong Kang, kayak las-las gitu. Tahu nggak sih Kang jenis-jenis las itu? Pertanyaan loncat-loncat ya, jauh banget, tapi gak apa-apa lah. Oke, mari saya jelasin tentang las gitu. Jadi kalau proses las itu proses yang menyambungkan atau menyatukan dua atau beberapa piece atau bagian logam jadi satu gitu. Nah, dari las tersebut tuh ada jenis-jenisnya gitu, dan juga beda-beda fungsinya. Yang pertama itu adalah las listrik, yang dimana dia menggunakan elektroda berlapis tinggi. Nah, itu tuh untuk ngelas lempengan logam tuh yang keras banget. Nah, selanjutnya ada las gas. Nah, las gas itu menggunakan api gas, oksigen, dengan satunya lagi asetilen gitu. Nah, itu digabungkan dan menciptakan las. Lasnya itu tuh berfungsi untuk logam yang menengah gitu, yang kayak besi untuk bangunan gitu, besi tancap. Nah, yang selanjutnya itu ada las satunya lagi tuh las ada las laser. Las laser itu dia menggunakan laser. Nah, kelebihannya itu dia presisinya tinggi, cuman untuk ngelas yang logam tipis gitu, kayak tidak bisa semua logam gitu. Dan yang terakhir itu adalah las tekan. Las tekan itu biasa digunakan untuk membuat titik atau membuat tekan pada bagian bodi logam gitu. Bingung. Kenapa Kang? Jadi gini Kang, barusan itu kan saya baru selesai praktikum proses manufaktur. Nah, saat itu di dalam itu dijelasin gitu, sama dia berikan arahan tentang dua software. Nah, saya tuh gak mengerti dengan software apa tuh namanya, saya terlupa. Yang SolidWorks. Nah, tuh terlupa SolidWorks gitu. Itu tadi kan jelasin, tapi saya kurang menyimak gitu Kang. Saya juga kurang tahu gitu apa ini tuh software apa. Sama saya juga kan gak tahu toolsnya gitu Kang. Nah, makanya saya bingung gitu Kang, mau ngerjainnya gimana gitu. Oh, jadi gini ya. Tadi itu SolidWorks ya? Ya. Jadi SolidWorks itu adalah software yang biasa digunakan untuk mendesain suatu produk. Bisa 3D, 2D, atau lainnya lah gambar teknik gitu ya. Dan serta simulasi untuk desain produk lah. Jadi biasanya suatu industri itu memakai SolidWorks dari awal hingga ke manufaktur gitu. Jadi SolidWorks itu biasanya pasti 3D lah, buat kita tuh bisa mudah untuk membayangkan suatu produknya gitu. Oh, jadi kayak kita kalau ngebuat kayak gagang pintu, ngebuat box apa gitu yang ada dalamannya gitu kan, bisa lihat itu. Iya betul. Nah, di situ kan pasti banyak gitu tools-toolsnya. Nah, apa sih? Tools-toolsnya itu yang pertama-tama ada tool sketch. Tool sketch tahu lah ya. Tahu itu sketch. Yang kedua ada tool features, yang ketiga ada tool surface, yang keempat ada tool sheet metal, yang kelima ada weldment. Terus ada toolbar terus ada toolbar view. Nah, tadi kan kamu cuma nanya SolidWorks sih. Sedangkan kamu tadi bilang ada 2 software yang digunakan. Emang kamu tahu satunya itu apa? Nah, tadi kan yang dijelaskan itu, yang saya pahami itu software satunya itu software yang Mastercam gitu Kang. Nah, iya Mastercam. Jadi Mastercam itu digunakan untuk untuk mendesain gitu atau membuat program CNC gitu. Jadi program yang numerik gitu Kang, kayak kode-kode begitu. Nah, gimana program CNC digunakan untuk memprogram atau kayak menjalankan komputer gitu Kang. Jadi kayak terus kayak kita bikin gitu, terus di laptop atau di komputer kita masukkan ke mesinnya gitu. Nah, nanti mesinnya bergerak gitu Kang. Biasanya itu digunakan untuk mesin milling gitu, mesin milling yang CNC gitu, bukan manual tapi yang CNC yang diprogram sama komputer. Nah, jadi itu Kang, sama itu. Oh, jadi kayak kode, jadi biar otomatis gitu ya? Nah, iya. Oh, gitu kayak ya? biar kerja sendiri gitu Kang. Oh, baru tahu saya soal itu. Nah, saya juga baru tahu. Nah, kalau yang itu mah digunakan itu di akhir-akhir biasanya gitu Kang.
Oke, paham kan? Oh, Oke, tapi makasih juga kan udah ngejelasin tadi Kang. Kalau nggak ada Akang, soalnya kalau apa ya, kalau nggak bisa yang ini, nggak bisa yang SolidWorks itu, saya nggak bisa ke yang Mastercam Kang. Karena Mastercam di atasnya gitu kan. oke.